Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesehatan, masih diberi umur, masih diberi kesempatan untuk bisa mengisi hari-hari kita ini dengan amal soleh dan kebaikan. Saya hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal-amal kebaikan yang kita lakukan, insya Allah itulah nanti akan dapat menolong kita di hadapan Allah nanti di hari kemudian, dan insya Allah dapat menyelamatkan kita nanti di alam kubur kita insya Allah. Baik, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha, baik yang berjamaah ataupun yang sendiri. Jadi saya mulai dari lafaz niat sholat Idul Adha kalau sendiri bagi mereka yang tidak berangkat ke masjid, dikarenakan mungkin karena masih adanya wabah virus corona. Pertama-tama kita mulai dari takbir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata idil adha rak'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Jadi kita bertakbir, boleh posisi tangan seperti ini, boleh juga agak lurus dengan telinga kita. Tapi bagi perempuan dianjurkan ketiak tidak terbuka atau tangan tidak terbuka, ini bagian ketiak. Jadi usolli sunnata idil adha rak'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Antara kalimat Allah dengan akbar, pada saat kita tadi sudah mengangkat tangan takbiratul ihram, antara lafaz Allah dengan akbar, disitulah hati kita melafazkan niat. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi pada saat tangan terangkat, mulut mengatakan Allah, disitulah hati kita berniat. Saya berniat salat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu lafaz niat bagi yang sendiri. Kemudian lafaz niat bagi yang berjamaah, terutama yang makmum. Usolli sunnata idil adha rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman. Kalau kita misalnya jadi makmum, imaman bagi yang menjadi imam. Saya ulangi, usolli sunnata idil adha rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi sama seperti tadi, pada saat tangan kita mengangkat, pada saat tangan kita terangkat mengucapkan takbiratul ihram, pada saat mulut mengatakan Allah sampai akbar, antara Allah dengan akbar, menurut pendapat Imam Syafi'i, disitulah hati kita melafazkan niat. Aku sengaja sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Jadi ini takbiratul ihram belum dihitung. Setelah itu kita membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesudah itu lepaskan tangan. Kemudian kita bertakbir. Ini sudah dihitung. Kita sudah mulai menghitung. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Turun. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi takbir ini pada rakaat pertama berulang sebanyak 7 kali di luar daripada takbiratul ihram. Nah, tasbihnya juga begitu. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apabila sudah selesai takbir ke-7, kita sudah bersedekap, maka kita langsung membaca surah Al-Fatihah. Jadi kita baca surah Al-Fatihah. Kalau sudah selesai surah Al-Fatihah, maka silahkan mengambil surah-surah dari Al-Quran. Kemudian setelah itu kita ruku, disunnahkan angkat tangan sebelum ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kemudian angkat tangan lagi. Sami Allahu liman hamidah. Itu dianjurkan lagi mengangkat tangan orang dari ruku. Untuk berdiri i'tidal, sami Allahu, dianjurkan mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, turun tangan. Kemudian sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian ketika orang sudah sujud kedua, maka terjadi ikhtilaf di antara ulama. Ada ulama mengatakan kita duduk istirahat namanya dulu. Kita duduk dulu baru kita berdiri mengambil rakaat kedua. Tapi ada juga ulama mengatakan tidak usah duduk istirahat, langsung saja berdiri, dari sujud langsung berdiri mengambil rakaat kedua. Jadi pada saat kita berdiri rakaat kedua, tangan tetap bersedekap begini, tapi ini tidak dihitung. Kemudian sesudah itu kita lepaskan tangan, lalu kita takbir Allahu Akbar, lalu kita baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Turun, baru kita baca takbir lagi Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian turun lagi, dan ini berulang sebanyak 5 kali. Kalau sudah sampai 5 kali, tangan bersedekap terakhir begini, takbir terakhir, baru kita membaca surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Fatihah, kita mengambil surah dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu kembali lagi kita mengangkat tangan untuk ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Kemudian takbir kemudian berdiri i'tidal dari ruku, berdiri i'tidal, angkat tangan, disunnahkan lagi mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim Allah wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian duduk di antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud yang kedua, yang terakhir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Nah, kemudian duduk tahiyat terakhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Disunnahkan membaca doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Kemudian salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian setelah salam ini selesai, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mendengarkan pembacaan khutbah. Disunnahkan untuk mendengarkan khutbah supaya untuk menambah kesadaran kita, untuk menambah pemahaman kita tentang sejarah Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Dengan mudah-mudahan dengan mendengarkan khutbah itu kita mampu mengambil iktibar, kita mampu mengambil pelajaran dari kehidupan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, insyaallah. Terima kasih. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat kepada kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa rahmah. Fa iza asamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.